dan juga ada beberapa sahabat Suara Sidoarjo yang juga bergabung via Zoom. Untuk Anda yang tidak memungkinkan untuk bergabung via Zoom, jangan khawatir ya, Anda bisa memantau siaran kami baik itu secara audio maupun visual melalui YouTube, melalui FM 100,9 atau melalui audio streaming di www.suarasidoarjo.id. Sepertinya kalau tampak di aplikasi Zoom, ini sudah tampak berjejer mulai dari kiri ke kanan. Kalau tidak salah ada Mas Denny, Kepala Kantor Telkom Gedangan, kemudian ada Mbak Elma dari DG Agent, dan juga Mbak Ellen dari Officer Digital Service Telkom Indonesia IndiHome. Saya sapa. Selamat pagi, Assalamualaikum, apa kabar untuk sahabat-sahabat di Telkom Gedangan? Waalaikumsalam. Luar biasa, kalau di monitor ini tampak seragam pakai masker warna merah gitu ya. Sudah janji? Iya Pak, udah janjian karena kita sudah mulai memasuki masa transisi new normal kan Pak ya. Jadi kita mengikuti anjuran pemerintah untuk protokoler kesehatan untuk menghadapi COVID-19 ini Pak. Baik, kalau dari monitor ini juga merefresh dari ingatan dari sahabat Suara Sidoarjo. Jadi kalau dari sebelah kiri ini ada Mas Denny, Kepala Kantor Telkom Gedangan, betul? Iya Pak. Kemudian Betul, di sampingnya itu ada Mbak Elma. Saya Ellen Pak. Oh Ellen, berarti yang tengah ada Mbak Ellen, Officer Digital Service, kemudian yang di sisi kanan ada Mbak Elma, DG Agent gitu ya? Iya Pak. Baik, bisa diterangkan mengenai learning from home berlanjut, prestasi tetap berlanjut dengan IndiHome, karena kita tahu untuk kondisi sekarang itu kan banyak aktivitas kerja di rumah, kemudian belajar di rumah. Di sisi lain itu internet sudah menjadi sebuah kebutuhan yang wajib begitu ya. Nah, ini apa saja yang program yang dimiliki oleh pihak-pihak dari Telkom khususnya di IndiHome ini? Mas Denny atau Mbak Ellen, Mbak Elma? Oh siap Pak, ini kan sekarang kan memang sedang kita menghadapi masa pandemi ini dan memang banyak sekali siswa, pelajar, mahasiswa yang dianjurkan untuk belajar dari rumah. Nah, karena walaupun kita belajar dari rumah itu nggak menghalangi kita untuk tetap berprestasi dong ya. Nah, di belajar dari rumah ini dari kita di Telkom IndiHome menyediakan banyak paket yang bisa dipilih oleh pelajar dan mahasiswa untuk tetap berprestasi di rumah. Jadi udah nggak ada lagi tuh kendala belajar dari rumah, misalnya kalau ada internet itu udah nggak ada kendala lagi karena dari IndiHome sudah memberikan paket yang sangat murah sekali untuk pelajar dan mahasiswa. Namanya adalah IndiHome Learning from Home. Nah, IndiHome Learning from Home ini adalah paket IndiHome yang kita berikan khusus untuk pelajar dan mahasiswa yang ada di rumah untuk tetap berprestasi dari rumah dengan menyediakan paket-paket yang harganya tentu saja harga mahasiswa, harga pelajar gitu, jauh lebih murah dibanding dengan harga reguler. Harganya berapa? Ini jangan kaget ya Pak ya, karena memang harganya fantastis sekali. Harganya itu cuma 169.000 untuk 2P, yaitu telepon dan internet. Jadi teman-teman tinggal daftar aja 169.000 udah langsung bisa internetan sepuasnya di rumah. Baik, itu kecepatannya berapa megabyte ini Mbak Ellen? Kecepatannya 10 Mbps Pak. Wah, kenceng berarti ya? Ya, udah kenceng banget dan harganya murah banget. Jadi teman-teman langsung aja akses website kita di indihome.co.id/LFH Learning from Home. Jadi langsung aja akses www.indihome.co.id/LFH. Langsung semuanya paketnya nanti ada di situ. Baik, kemudian untuk paket apa saja ini selain 169.000 untuk kalangan pelajar mahasiswa? Apakah juga ada paket untuk guru mungkin atau ada paket-paket untuk yang mereka lebih banyak work from home, bekerja di rumah mungkin? Tentu aja Pak, kalau yang tadi tuh yang paket untuk siswa maupun pelajar dan mahasiswa itu belum selesai Pak, nggak cuma 2P aja, nggak cuma internet dan telepon aja yang kita bisa provide, ada juga paket 3P, jadi 3P ada TV juga. Kan di TV itu kan juga bisa belajar interaktif ya di TV. Nah ada juga 3P, itu harganya juga murah, 199.000. Jadi kalau tadi paket learning from home 2P itu 169.000, dapat internet dan telepon. Kalau 199.000 itu dapat TV juga, internet, telepon, dan TV, komplit paket lengkap. Selain itu juga dapat IndiHome Study. Jadi kalau teman-teman kan biasanya kan sekarang udah persiapan masuk universitas ya, belajar PO segala macam, bisa langsung akses
IndiHome Study sudah bundling dengan paketnya tadi, itu gratis akses. Di situ ada ribuan soal yang bisa di-download dan juga ada video materi yang bisa kita lihat. Jadi harapannya teman-teman tuh walaupun dari rumah tetap bisa berprestasi, nggak ada halangan apapun karena sudah di-provide semuanya dengan IndiHome. Itu untuk siswa. Kalau untuk guru, kita juga menyediakan juga untuk guru-guru, para pengajar, pahlawan tanda jasa kita ini dengan memberikan juga paket khusus guru. Jadi kalau paket khusus guru ini hampir sama seperti paket untuk pelajar. Jadi kalau untuk guru itu harganya 225 untuk internet dan telepon. Lalu kalau untuk 3P-nya yang ada TV-nya itu 285.000 per bulan. Jadi sudah semuanya udah kita kasih penawarannya biar tetap semuanya bisa berprestasi, guru bisa ngajar dengan baik, siswanya juga bisa menerima pelajaran dengan baik di rumah. Iya. Itu, Pak. Untuk sambungan lancar ya, tidak ada gangguan ya? Lancar Pak, untuk sambungan lancar semuanya. Kalau misalnya untuk registrasi juga gampang, langsung akses ke websitenya juga bisa. Kalau misalnya ada kendala segala macam, bisa langsung aja akses ke Instagram kita. Jadi biar kita langsung bisa berkomunikasi langsung dengan para followers juga. Langsung aja follow di indihome.telkom-sidoarjo. Nanti kalau misalnya ada kendala, misalnya ada gimana cara registrasi, atau kendala registrasi, atau kendala setelah pemasangan, boleh langsung DM ke kita. Sebisa mungkin kita langsung akan balas teman-teman followers kita. Jadi juga boleh. Silakan kalau Anda mau tanya di Instagram @indihome.telkom-sidoarjo begitu ya Mbak Ellen ya? Ya betul Pak. Baik. Karena kita tahu bahwasanya IndiHome ini kan sudah merupakan pemain lama dalam hal internet, jadi kalau soal stabilitas, kekuatan jaringan dan sebagainya, ini tidak perlu diragukan lagi begitu ya Mbak Ellen, Mas Denny dan juga Mbak Elma ya. Baik. Iya Pak betul. Kalau untuk jaringan bisa langsung sama Mas Denny, Pak, ini jagonya jaringan yang menjaga semua jaringan. Nanti saya akan tanya ke Mas Denny ini yang juga adalah Kepala Telkom Gedangan. Nanti soal di wilayah Sidoarjo ini apakah semua bisa dilayani dengan Telkom? Saya coba ke Sakila yang merupakan pengguna dari IndiHome. Apakah saya bisa tersambung dengan Mbak Sakila? Apa kabar Sakila? Iya. Halo. Cantik sekali ya untuk pagi hari ini, di rumah atau di mana nih? Lagi di rumah ini. Lagi di rumah. Omong-omong Sakila selamat ya karena menjadi peraih medali emas untuk lomba news reading Olimpiade Ahmad Dahlan se-Indonesia. Congratulations ya. Terima kasih. Itu boleh cerita? Iya. Boleh cerita nggak untuk ceritanya pas dapat penghargaan gold medal dalam lomba news reading ini, Sakila? Jadi itu dulu saya ngikutinnya pas SMP kelas 8 naik kelas 9 kan. Awalnya itu ada lomba news reading, terus saya dipilih sama sekolah buat latihan dan akhirnya saya berangkat ke Bandar Lampung sama teman-teman yang lain. Terus nggak disangka tiba-tiba ternyata dapat gold medal. Ini wah luar biasa. Ini rencananya ke depan cita-citanya mau jadi presenter atau pembaca berita ini Sakila? Mau jadi diplomat. Oh diplomat. Ini mungkin yang Iya. news readingnya itu sebagai bekal begitu ya? Supaya nanti kalau Iya. jadi diplomat lancar gitu ya? Iya. Omong-omong Inggrisnya TOEFL-nya berapa? TOEFL saya 537 Wah. terakhir kali tes. 537 luar biasa nih bisa ngobrol dengan orang luar ini ya. Ya, Sakila kalau biasanya di rumah ini kan anak zaman now itu kan nggak lepas dari internet dan Iya. berbagi pengalaman tentang memakai internet. IndiHome itu awal muasalnya kan awal ceritanya bagaimana sih? Karena kita tahu untuk provider internet itu kan banyak. Kenapa kok Sakila akhirnya memilih IndiHome? Terus pengalaman selama memakai IndiHome itu bagaimana Sakila? Saya pakai IndiHome udah benar-benar lama banget sampai lupa kapan ya karena benar-benar lama banget. Terus IndiHome ini kan salah satu punya negara kan ya, jadi kita harus mendukung dong punya Indonesia. Terus internetnya benar-benar cepet banget. Terus habis itu selain fasilitas internet juga IndiHome nge-provide fasilitas lain seperti contohnya iFlix buat nonton film selama lagi ada di rumah, jadi kita nggak bosen. Terus yang baru-baru juga ada program IndiHome Study, jadi para siswa yang learning from home bisa lebih terbantu untuk belajar di rumahnya. Selama ini nggak ada masalah ya, lancar ya untuk akses Lancar internet. terus kok.
Baik. Kalau suka nonton Netflix apa? Drama Korea nggak kira-kira? Drakor gitu? Iya, iya. Terus untuk internet yang digunakan selain untuk akses browsing dan sebagainya, biasanya dipakai apa lagi ini untuk Sakila? Biasanya saya suka dengerin TED Talks di Spotify. TED Talks itu kayak eh, kayak pembicara-pembicara orang-orang hebat dari mana saja itu berbicara soal isu-isu yang ada di dunia. Itu saya suka banget dengerin itu di Spotify juga. Baik, wah luar biasa ya. Sakila, omong-omong pakai IndiHome yang paket apa ini? eh Pakai IndiHome Yang paket ya, reguler atau yang paket pelajar atau yang apa? yang reguler Yang di rumah. reguler. Jadi yang dapat ini Iya, ya, dapat bisa telepon, ada internet, ada TV juga, TV kabel juga begitu iya, ya. heeh. Wah, Iya. luar biasa lengkap ini ya. Baik, itu tadi sedikit testimoni dari Shakila yang sepertinya terbantu sekali dengan adanya akses internet, apalagi dengan jaringan yang istilahnya itu nggak lelet dari IndiHome dan sudah lama pakainya, sudah sampai lupa Shakila ya. Iya, Pak. Dan juga nanti sahabat-sahabat untuk Anda yang juga ikut jadi peserta Zoom webinar ini, nanti juga bisa bertanya-tanya dengan sahabat-sahabat dari Telkom, IndiHome, Sidoarjo, dan juga nanti berbincang sama Shakila juga boleh tentang pengalaman bagaimana sih kiat-kiatnya, terus apa prestasi apa saja yang selama ini dicapai dan diraih, dan nanti juga Anda bisa bertanya-tanya sahabat ya di kesempatan sesi berikutnya, dan nanti kami akan coba berbincang kembali dengan sahabat-sahabat dari Telkom. Ada Mas Denny, ada Mbak Ellen, dan ada Mbak Elma juga, kemudian ada Shakila juga, dan juga nanti memungkinkan untuk saya berbincang dengan peserta Zoom untuk peserta webinar, web seminar via Zoom bersama Telkom Indonesia. Learning from Home berlanjut, prestasi tetap berlanjut dengan IndiHome sesudah beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Setiap hari paparan debu, kotoran, polusi, atau hal lain yang negatif membawa efek untuk kita. Akibatnya, mata, telinga, bahkan hidung menjadi bermasalah. Seperti gangguan pada mata, sinus pada hidung, atau masalah dengan telinga. Jangan biarkan gangguan pada mata, telinga, dan hidung menjadi penghambat aktivitas, bahkan mengganggu produktivitas. Karena sekarang ada solusi sehat cara herbal dari Cahaya Permata. Diformulasikan langsung oleh 2 tabib Indonesia dan Malaysia. Sudah lulus uji Kementerian Kesehatan dan bersertifikat halal. Produk herbal Cahaya Permata teruji dan terbukti mengatasi masalah mata minus plus, katarak, mata berlemak, sinus, dan gangguan telinga. Buktikan sendiri. Cahaya Permata Malindo juga menawarkan pemeriksaan mata, cek sinus dan gula hidung, dan pengobatan telinga secara gratis. Hubungi tabib di 0877 3199 3999. Sekali lagi di 0877 3199 3999. Sayangilah mata Anda dengan Cahaya Permata. Sahabat, di era industri 4.0, kualitas SDM dituntut untuk mempunyai kompetensi, kreatif, dan berkolaborasi. Untuk itu, Kadin Sidoarjo sebagai wadah pelaku industri, pengusaha, dan juga UMKM berkomitmen menggelar program solusi bisnis UMKM dan sekolah potensi diri bagi pelaku bisnis. Juga membuka sekolah potensi diri untuk kalangan milenial 18 ke atas. Keuntungan peserta potensi diri diantaranya tes potensi diri, manajemen produksi, keuangan, serta marketing bagi pelaku UMKM. Anda, kaum muda milenial atau pelaku bisnis UMKM, daftarkan diri Anda ke Kadin Sidoarjo. Telepon 031 896 1110, 031 896 1110, atau email kadinkapsda@gmail.com dan @kadinsidoarjo, Jalan Wijaya Kusuma, nomor 6, Sekardangan, Sidoarjo. Dr. Andes Haji Ahmad Roid MMAK, Ketua Kadin Sidoarjo, mendukung penuh program ini. Program Solusi Bisnis UMKM dan Sekolah Potensi Diri dipersembahkan Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Sidoarjo. Sahabat,
Kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik, sahabat Suara Sidoarjo, Anda masih bersama kami, Suara Sidoarjo, informatif, cerdas, menghibur, dan kita masih dalam webinar, web seminar via Zoom bersama sahabat-sahabat dari Telkom Indonesia, khususnya di IndiHome. Tema kita adalah Learning from Home berlanjut, prestasi tetap berlanjut dengan IndiHome. Dan di Zoom juga saya masih bersama dengan Syakila, ini siswi berprestasi dari SMA Negeri 2 Sidoarjo, lalu juga ada Mas Denny, ada Mbak Ellen, dan juga ada Mbak Elma ya. Saya ke Mas Denny. Mas Denny. Pak Panji. Iya, Mas Denny, terkait dengan jaringan tadi sempat disinggung ya, kalau boleh dibilang jaringan IndiHome ini memang luar biasa. Tapi ngomong-ngomong untuk ketersediaan untuk wilayah di Kabupaten Sidoarjo ini, dari masing-masing wilayah bisa mengajukan untuk keberlangganan IndiHome nggak? Atau ada spot-spot tertentu yang masih perlu dioptimalkan ini, Mas Denny? Baik, Pak Panji. Baik, saya untuk dari ketersediaan jaringan, memang tidak dipungkiri bahwa ada beberapa dari kelurahan atau kecamatan, mungkin ada beberapa dari kelurahan atau desa yang masih belum terjangkau oleh jaringan dari Telkom. Namun itu masih bisa dilakukan pengajuan jaringan, karena sekarang ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita juga PT Telkom Indonesia kita sedang melakukan gencar-gencarnya melakukan pembangunan. Harapannya orang-orang yang dia terus kan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, itu dengan mudah untuk mengakses internet. Itu Pak. Iya, jadi kalau untuk ketersediaan jaringan bisa langsung datang gitu ya, satu di antaranya ke kantor Telkom yang ada di Gedangan gitu Mas Denny ya? Betul, misalnya di Gedangan. Jadi bisa datang ke plaza terdekat atau misalnya bisa menghubungi salesperson yang berada di jalan-jalan. Seperti itu. Oh iya, yang biasanya ada mobil warna merah begitu, terus mereka ada ada meja, terus ada banner di belakangnya, itu masih mobil sampai sekarang Mas Denny? Iya masih, cuman kita juga tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi misalnya kita pada saat nanti ada calon pelanggan gitu datang ya, kita juga memperhatikan. Jadi menjaga jarak apabila ada yang calon pelanggan melakukan bertanya atau mencari informasi, itu kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Itu insya Allah akan dibantu, apapun kendala dari pelanggan akan dibantu, misalnya mau pengajuan, atau mau pasang baru, itu bisa semua. Atau misalnya ada gangguan pun akan dibantu oleh rekan-rekan dari sales yang ada di jalan tersebut. Baik, saya coba ke Mbak Elma ini, dari tadi pendiam sekali nih Mbak Elma. Mbak Elma, kalau untuk mengajukan internet IndiHome ini syarat-syaratnya apa sih untuk masyarakat yang barangkali mungkin sudah pakai provider yang lain tapi kok jaringannya lelet dan sebagainya dan pingin menjadi atau mengajukan untuk di IndiHome, paket internet ini ikut IndiHome, bagi mereka pengaju atau mereka yang baru, itu syaratnya apa saja ini Mbak Elma? Untuk syaratnya sih sangat mudah sekali ya. Jadi pelanggan cuma membutuhkan KTP yang pertama, terus yang kedua selfie bersama KTP, yang ketiga foto depan rumah, dan yang keempat pasti nomor telepon yang bisa dihubungi ya Pak ya. Gitu. Iya. Jadi untuk
tipe-tipenya untuk paket-paketnya tinggal milih begitu ya. Dari paket yang Ya, termurah sampai paket yang bisa dikatakan relatif agak lebih mahal begitu. iya benar sekali Pak. Baik, saya juga sapa beberapa peserta Zoom yang lain atau peserta webinar yang lain. Ini ada beberapa, kalau dari monitor saya ini ada beberapa yang sudah ikut dalam kegiatan atau aktivitas webinar bersama sahabat-sahabat dari Telkom. Di antaranya namanya nggak muncul ya? Bentar. Saya coba cek dulu karena kecil dari layar ini, jadi saya coba cek dulu. Oke, oke. Baik. Ya, ini ya. Sebentar, kecil. Coba saya zoom dulu ya. Apa kabar untuk Rikita? Selamat pagi, Mbak Rikita. Halo. Mbak Rikita. Oke. Mbak Rikita. Oh, sepertinya agak sedikit ada kendala ini dengan Mbak Rikita. Kemudian selain Mbak Rikita ada siapa lagi nih yang juga ikut bergabung via Zoom ini untuk webinar? Oh ya, ada Sadali Dali. Apa kabar? Selamat pagi Mas Sadali Dali. Kemudian ada Vira Asri. Lalu ada Mas Mujianto. Ya, selamat pagi. Ini dengan Mas Sadali Dali. Ya, Iya, apa kabar Mas Sadali? alhamdulillah baik. Iya, mungkin barangkali ada pertanyaan ini untuk sahabat-sahabat di Telkom IndiHome. Silakan Mas Sadali, saya buka kesempatan bagi Anda ini. eh oh ya, ini ada titipan sih pertanyaan. Untuk apa ya? Misal kita mau memasang apa itu WiFi IndiHome itu di tempat yang apa itu, kalau misalnya ngasih itu apa ya, susah gitu. Itu apa kalau di IndiHome itu juga mengalami hal seperti itu ya? Terima kasih. Maksudnya susah jaringannya, begitu? Ya, Oh, begitu. apakah Mhm. kalau IndiHome itu juga berpengaruh gitu dengan apa itu lokasi tempat kurang apa itu sinyal bisa masuk? Oh, begitu. Apakah koneksi IndiHome berpengaruh pada lokasi, begitu ya? Ada pertanyaan lagi, Mas Sadali? Ya, Ada pertanyaan lagi mungkin selain itu? sepertinya itu aja ya Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Sadali. Selain Mas Sadali, Ya. saya coba ke Mbak Vira ini. Mbak Vira, selamat pagi Mbak Vira. Ya Bapak, selamat. Ini lagi di rumah atau lagi di kerjaan ini Mbak Vira? Saya lagi di rumah Bapak. Oh, di rumah, di Sidoarjo juga? Ya Pak. Oke, silakan kalau ada pertanyaan mungkin untuk Telkom atau Syakila, silakan Mbak Vira. Halo, Mbak Vira. Ini Mbak Vira terputus kelihatannya ya. Kok di monitornya oh ada ya? Mbak Vira, bisa dengar suara saya? Iya Pak, bisa. Maaf koneksi. Iya. Pakai IndiHome biar lancar. Silakan Mbak Iya, Vira Pak. kalau ada pertanyaan, monggo ke IndiHome atau mungkin ke Sakila. Silakan. Ya ini untuk Mbak-mbak dan Mas-mas IndiHome. Saya kan mahasiswa. Nah ini kan sedang ada program belajar dari rumah, kuliah online. Nah untuk apa kota yang apa ini ya? Titipan nih kalau pertanyaannya. Kota dari kampus kalau untuk mahasiswa itu kan biasanya ada mahasiswa yang kadang ada wifi-nya nyandet, ada enggak gitu. Nah kira-kira solusinya apa? Kita bisa pakai kota yang apa? Yang kota yang berapa yang kira-kira biar kita tetap bisa lancar untuk kuliah, gitu. Oke. Ada lagi yang ditanyakan?
Sudah apa Pak? Oke, baik. Terima kasih Mbak Vira. Dari Mbak Vira saya coba satu pertanyaan lagi ya Mas Denny, Mbak Elma dan Mbak Ellen. Ini saya coba sapa untuk satunya. Bentar, ini yang muncul kok tidak bisa ya satunya ya? Bisa? Oh nggak bisa ya? Baik, sementara dua pertanyaan dulu aja nih Mas Denny, Mbak Elma dan Mbak Ellen. Yang pertanyaan dari Mas Sadali Dali tentang lokasi ya, apakah berpengaruh terhadap kualitas jaringan juga. Kemudian Mbak Vira untuk kuota kampus ini. Silakan Mas Denny, Mbak Ellen atau Mbak Elma. Monggo. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mas Sadali. Pertanyaannya apakah sinyal atau internet dari IndiHome itu berpengaruh ke jaringannya dari pelanggan apabila itu jauh dari kantor pusat atau tidak, itu dapat dibilang tidak berpengaruh. Karena pada saat si pelanggan ini sudah terpasang oleh jaringannya IndiHome, itu sudah pasti dipastikan bahwa jaringannya sudah sesuai spesifikasi yang ditentukan oleh PT Telkom. Itu yang pertama. Jadi tidak ada pengurangan kualitas apabila jauh, misalnya 10 km dari kantor, itu tidak ada pengurangan dari kualitas. Lalu kalau nggak salah tadi juga apabila misalnya tidak ada jaringan gitu ya, saya tambahkan di PT Telkom apabila ada pengajuan yang tidak ada jaringan, itu sudah otomatis akan record oleh sistem. Nah, pada saat itu nanti sudah ada sekitar 4 pelanggan yang berada di lokasi tersebut, itu akan otomatis masuk ke pengajuan jaringan. Jadi harapannya di sini akan mempercepat pembangunan dan akan mempermudah calon pelanggan yang berada di suatu area yang tidak ada jaringannya. Seperti itu, Pak. Oke. Sudah cukup mungkin atas jawabannya Mas Sadali, atau ada yang kurang? Sudah cukup Mas ya. Sudah Oh iya, menjawab. terima kasih. Oke, mungkin Mas Sadali Ya, bisa ngajak teman-temannya begitu, kolektif, ini mungkin lebih cepat begitu ya Mas Denny ya? Biar nanti Betul. lebih cepat di-approve gitu. Jadi di setiap area itu ada kayak komandonya. Jadi misalnya kayak di Gedangan, di Sidoarjo, di Krian, lalu di Tulangan, di Sukodono, itu ada suatu kantor yang berpusat di kecamatan tersebut, itu akan fokus ke pembangunan dari masing-masing area. Nah, diharapkan dengan fokusnya masing-masing area itu akan mempercepat dari pembangunan masing-masing area tersebut. Seperti itu, Pak. Baik, Mas Sadali, ada tambahan atau sudah cukup? Sudah cukup Pak kira-kira. Baik, sekarang pertanyaannya Mbak Vira tadi, Mas Denny, atau Mbak Ellen atau Mbak Elma ini yang menjawab kuota kampus. Ya, mau jawab pertanyaan yang Mbak Vira tadi. Jadi kalau misalnya sekarang memang banyak sekali yang di Instagram tuh DM kita juga, banyak sekali mahasiswa atau pelajar yang Mbak, ini aku harusnya pakai paket yang berapa untuk mengerjakan tugas, terus juga ada yang buat streaming, karena kan sekarang pas belajar mengajar, ujian kan sekarang online, dan nggak boleh tuh putus kan layanannya, karena kalau misalnya putus, bisa bablas tuh, nggak jadi jawab soal, jadi pulang lagi dari awal, atau nggak record jawabannya. Memang banyak sekali yang waktu itu juga DM, yang banyak juga yang DM, itu tuh dari kita sebetulnya menyarankan memang sebaiknya kalau misalnya untuk melakukan pembelajaran itu menggunakan paket yang bandwidth-nya besar, menggunakan paket yang jaringan yang menggunakan fiber optik agar layanannya juga stabil dan koneksinya pun lancar. Nah, kalau dari Telkom sendiri, kalau misalnya dari Telkom semuanya tuh sekarang ketika melakukan instalasi pasang baru layanan pasti menggunakan kabel fiber optik. Dan kalau misalnya untuk ditanya kuota, sebetulnya 10 Mbps itu sudah sangat cukup mengakomodir kebutuhan pelajar dan mahasiswa untuk belajar di rumah. Jadi kalau ditanya sama Mbak Fira, Mbak, kuotanya berapa sih yang cukup? Kalau misalnya biar nggak lemot, biar nggak lelet, biar kalau belajar enak, nggak nyandet-nyandet, 10 Mbps sudah cukup, asalkan memang nggak dipakai 100 orang bersamaan. Kayak di rumah kan nggak mungkin ya 100 orang dalam waktu bersamaan. Yeah. Kalau 1, 2, 3 orang pakai dengan 10 Mbps itu pasti saya jamin lancar kalau di rumah untuk belajar mengajar. Dan selama ini ya sudah pakai paket ini home learning from home pun sudah sangat puas gitu dengan layanan kita, belajar juga jadi enak dan streaming juga enak. Mungkin Syakila bisa nambahin ya yang juga sering belajar di rumah pakai bandwidth berapa dan apakah lancar atau enggak gitu.
Iya, untuk di rumah sih pakai IndiHome lancar-lancar banget ya. Karena kebetulan sekolah saya meniadakan PAS, jadi saya mengerjakan tugas, terus mengumpulkan di Google Classroom sama Edmodo, itu pun langsung kekumpul, langsung setelah saya submit langsung kekumpul gitu. Jadi lancar banget. Iya, Pakai biasanya 10 BPS cukup ya Shakila ya? Iya, cukup. jadi Sakila pakai yang 10 megabyte per second ini per. Iya. Oke. Biasanya kalau di rumah berapa orang yang pakai ini satu kesempatan waktu Sakila? eh Karena Bapak ke kantor, jadi biasanya 3 orang. Oh, 3 orang Tapi ya. kalau malam berempat. Tapi meskipun banyak atau 4 orang itu yang pakai bareng-bareng nggak ada masalah ya Sakila ya? Nggak ada kok, lancar, alhamdulillah. Luar biasa ini. Baik. Pertanyaan dari Mbak Vira tadi. Mbak Vira ada tambahan mungkin? Ada yang kurang jelas? Boleh disampaikan ke Mas Denny, Mbak Ellen atau Mbak Elma? Alhamdulillah sudah Pak, sudah paham. Karena tadi yang Tidak ada tambahan. diinfokan Kalau mau pertama daftar itu di- 169.000 per bulan kok, relatif murah kan ya? Iya. Ya, Iya Mbak, Kalian bisa langsung akses ke indihome.co.id/LFH. Nanti pilih yang 10 BPS, nanti bisa keluar paketnya. Baik, oke. Saya sapa untuk peserta webinar yang lain. Apa kabar? Selamat pagi Mbak Rigita. Masih bersama Kamika? Mbak Rigita itu nggak ada ininya ya, tampilan display wajahnya atau videonya. Tapi mudah-mudahan masih tetap tersambung bersama kami. Ya sahabat, Anda masih mengikuti webinar web seminar bersama sahabat-sahabat dari Telkom Indonesia, IndiHome, via Zoom. Learning from home berlanjut, prestasi tetap berlanjut dengan IndiHome. Masih bersama juga dengan sahabat-sahabat dari Telkom Gedangan. Ada Mas Denny, ini Kepala Telkom Gedangan, Kepala Kantor Telkom Gedangan, kemudian ada Mbak Ellen, Officer Digital Service, dan Mbak Elma, DJ Agen. Saya coba sapa kembali Mbak Rigita. Mbak Rigita, masih bersama saya atau Kamika di sini? Oke, kalau sambil menunggu sambungan dengan Mbak Rigita, saya ke redaksi. Ada pertanyaan tadi ya, Karin ya, di lewat WhatsApp ya? Iya, tadi ada pertanyaan satu yang masuk dari Mbak Ratna Ayu di wilayah Tanggulangin, Kedensari lebih tepatnya. Jadi Mbaknya ini bertanya, gimana kan di wilayah Kedensari itu masih belum bisa untuk dimasukin IndiHome sendiri. Cuman kan pembelajaran sekarang udah mulai online seperti itu. Kalau misalnya disuruh beli kuota terus juga nanti habis banyak, terus gimana kalau seperti itu? Iya. Sedangkan di wilayah Kedensari sendiri itu yang bisa masuk lebih tepatnya hanya Di luar. IndiHome. Oh, lebih IndiHome. Iya, hanya IndiHome. Untuk yang lain masih belum bisa. Oh, begitu. Tapi Mbak Ratna belum pasang gitu ya? Iya, belum masih mau masang, cuman ternyata tidak bisa sampai ke wilayahnya. Oh, di wilayahnya di mana tadi? Kedensari? Iya, di Kedensari. Oke, baik. Nanti akan ditelusuri oleh Mas Denny nih yang sangat pakar soal jaringan ini. Baik, sahabat-sahabat di Telkom Gedangan dan juga untuk sahabat-sahabat peserta webinar, kita break dulu ya. Nanti kita akan berbincang kembali untuk melanjutkan kembali di segmen terakhir. Nanti juga ada peluang untuk mendengarkan suara emasnya Shakila yang kami dapat bocoran juga merupakan peserta Voice Kit ya. Juara atau waktu itu finalis ini Shakila? Waktu itu saya lolos sampai blind audition, terus di blind audition nggak ada yang muter, jadi nggak apa-apa. Tidak usah patah semangat ya, tetap semangat ya. Nyanyi-nyanyi Iya. di YouTube kan enak juga buat channel Shakila channel gitu. Nanti Iya, saya nyanyi juga di Instagram. Oh, di Instagram, di YouTube enggak? Iya. Oh, ada Iya, channel. belum Oh, buat. belum. Boleh nanti bisa di-share ya, nanti banyak followernya. Jadi nanti Siap. banyak yang suka ini ya. Nanti kami akan mendengarkan gimana sih suara dari Shakila itu sendiri. Baik sahabat, kami akan kembali sesudah pesan berikut ini. Masih bersama di webinar, web seminar bersama Telkom Indonesia,
Learning from home berlanjut, prestasi tetap berlanjut dengan IndiHome. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Desi Arianto bin Supriyadi Rosdianto. Desi Arianto bin Supriyadi Rosdianto dulu tinggal di Kalijaten Gang 1B 1 Bravo nomor 92 RT 8 RW 2 Desa Kalijaten Kecamatan Taman Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Saudara Desi Arianto bin Supriyadi Rosdianto dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Kamis besok 11 Juni 2020 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Masih ada satu informasi lagi panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo. Kali ini atas nama Budi bin Karyono. Budi bin Karyono dulu tinggal di Jalan Ubi 2 RT 4 RW 10 Kelurahan Wagi, Kecamatan Taman Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudara Budi bin Karyono, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, besok Kamis 11 Juni 2020 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat, kembali dalam webinar, web seminar bersama sahabat-sahabat Telkom Indonesia. Learning from home berlanjut, prestasi tetap berlanjut dengan IndiHome. Dan juga saya masih bersama peserta webinar. Di antaranya tadi ada Mas Sadali Dali, ada Vira Asri, dan juga ada Rigita. Rigita mungkin saya bisa connect, nggak bisa ya? Oh, ada gangguan sedikit tadi ya. Oke, balik. Kalau begitu saya coba ke sahabat-sahabat dari Telkom, kantor Telkom Gedangan ini, Mas Denny, Mbak Ellen atau Mbak Elma. Ya, pertanyaan yang disampaikan Mbak Ratna Ayu tadi ini, monggo komentarnya ini atau jawabannya Mas Denny atau Mbak Ellen atau Mbak Elma. Baik, saya mencoba menjawab. Jadi untuk Mbak Ratna Ayu, setelah saya tadi ini mengecek untuk area Kadensari ya, Kadensari kalau nggak salah tadi, ini hampir sekitar 70% memang sudah tercover dari jaringannya IndiHome. Ada sekitar mungkin 30%-an, ada beberapa jalan yang masih belum ada jaringan kita. Nah, seperti yang saya jelaskan waktu sebelumnya, nanti kita akan mencoba untuk melakukan kolektif data dulu di area sana. Jika memang sudah ada, nanti kita langsung ajukan pembangunan. Nanti kalau boleh, nanti saya akan meminta nomor kontaknya Mbak Ratna Ayu di redaksinya Suara Sidoarjo untuk menghubungi lebih lanjut. Seperti itu ya untuk Mbak Ratna Ayu. Siap, nanti kami infokan untuk Mbak Ratna Ayu ini. Kemudian ada tambahan dari redaksi? Satu pertanyaan lagi ya. Sebentar ya Mas Denny, Mbak Ellen, Mbak Elma. Ada tambahan pertanyaan lagi nih rupanya. Banyak yang interest ini dengan tema kita ya, atau dengan perihal jaringan apalagi internet sekarang ini. Ya, Karin. Iya, jadi ada pertanyaan dari Mbak Talita Rahim di Sedati. Jadi pertanyaannya seperti ini. Saya itu bulan kemarin baru saja mendaftarkan
rumah saya itu untuk WiFi IndiHome. Namun lama-kelamaan kok sepertinya tagihannya itu tambah lama tambah naik, padahal penggunaannya juga juga tidak sebanyak itu, seperti itu. Seperti promo-promonya tuh seketika menurun juga. Baik, itu saja. Iya, itu. Baik, Mas Denny, Mbak Ellen atau Mbak Elma yang bisa menanggapi Mbak Talita di Sedati tadi. Boleh saya tanggapi, Pak? Boleh, silakan. Untuk tagihannya itu bisa kita cek sebetulnya, detail tagihannya bisa kita cek apakah kenaikan harga itu memang ada penggunaan dari user atau memang ada kesalahan di sistem. Karena kadang-kadang memang pelanggan itu misalnya nih pembayarannya di tanggal 15 atau tanggal 20 itu kan ada denda. Nah, itu kadang-kadang memang yang teman-teman atau pelanggan itu mungkin juga nggak sadar kalau memang ada denda ketika ada keterlambatan pembayaran. Atau misalnya penggunaan telepon di luar kota, misalnya ada paket teleponnya, jadi itu juga menambah misalnya tagihan. Atau misalnya berlangganan paket, jadi kan kalau misalnya kita kan bisa langganan paket TV channel kan di remote kita ya Pak ya, bisa kita tambahkan, bisa nonton atau nonton tambahan, atau misalnya berlangganan apa gitu, misalnya kepencet di remote TV dan akhirnya berlangganan, itu otomatis juga akan menambah ke tagihan bulanan selanjutnya. Itu semuanya ter-record by system. Nah, untuk itu kalau misalnya pengen tahu detailnya, saya bisa di Japri ke kita, nanti saya minta kontaknya, bisa kita cek juga nanti detailnya tagihannya apakah memang kesalahan sistem, ada tambahan yang dilakukan oleh pelanggan. Gitu, Pak. Baik, gitu ya Mbak Talita. Kalau mungkin masih bingung, kok tiba-tiba membengkak atau ingin tahu, karena by system ini sudah terrekod, jadi nanti bisa dijelaskan oleh sahabat-sahabat di Telkom pertanyaannya Mbak Talita tadi ya. Baik, Mbak Ellen, Mbak Elma, barangkali ada yang disampaikan ini terkait inovasi apa lagi sih yang kekinian dari IndiHome ini? Jadi sekarang di IndiHome Study lagi mengadakan kompetisi, yakni kompetisi IndiHome Generasi Prestasi untuk SBMPTN dan ujian mandiri dengan IndiHome Study. Jadi itu program tryout online yang ditargetkan untuk para peserta didik online kelas 12 yang akan menghadapi SBMPTN. Di mana peserta dapat mengerjakan soal-soal latihan SBMPTN yang telah disediakan di IndiHome Study dan berkesempatan untuk memenangkan hadiah langsung setiap minggunya dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Itu Pak. Untuk tanggal pelaksanaannya dimulai dari tanggal 25 Mei sampai dengan tanggal 26 Juni 2020. Oke. Untuk pengumuman pemenangnya bakal di-share setiap minggunya di official Instagram IndiHome Study dan website IndiHome Study. Gitu. Baik, hadiah utamanya apa tadi Mbak Ellen? Untuk hadiah Mbak Elma? Untuk hadiahnya setiap minggunya nanti 10 peserta mendapatkan uang tunai sebesar Rp300.000. Wah, lumayan setiap ini. Minggunya nih Pak, iya. Setiap minggunya. Dan untuk rewardnya nanti. Ya. Nah, untuk rewardnya nanti final rewardnya peserta mendapatkan peringkat 1 mendapatkan uang tunai Rp3 juta. Peringkat kedua mendapatkan uang tunai senilai Rp2 juta, dan yang peringkat 3 mendapatkan uang tunai senilai Rp1 juta. Nah, ini kesempatan yang luar biasa, ini bisa dimanfaatkan. Hari gini dapat uang kan enak gitu ya. Jadi nanti bisa beli kebutuhan-kebutuhan yang lain sambil kita masih bisa eksis di dunia maya atau dunia daring. Nah, sekarang ini saya ke Sakila. Sakila pingin penasaran dong, kita semua ini ingin mendengarkan suara emasnya dari Shakila. Silakan Shakila. Lagunya apa saja boleh ya? Iya, lagu saya mau menyanyikan lagunya Lyodra Ginting. Dia juara satunya Indonesian Idol kemarin. Judulnya Gemintang Hatiku. Baik. Pakai saya perkenalkan enggak? Hadirin dan pemirsa, inilah Shakila. Silakan Shakila. Iya.
Hati ini terbius candu asmaramu, namamu melintang di hatiku, gemilau gemintang di hatiku, senyumanmu kasih hiasi bingkai asmaraku, kau menjadi bintang di hatiku, gemilau gemintang di hatiku. Luar biasa. Boleh kasih aplausnya? Kalau dari saya mewakili juri yang lain, saya sih yes. Serasa ajang pencarian bakat begitu ya. Baik, ini terakhir barangkali ada yang ingin disampaikan oleh Shakila. Nanti berlanjut ke sahabat-sahabat di IndiHome. Silakan Shakila. Iya, untuk teman-teman yang lagi learning from home, semangat terus, jangan putus asa, karena untuk internet kita ada IndiHome. Terus IndiHome juga ada IndiHome Study, jadi kita bisa belajar di rumah dan udah bisa nyicil juga buat jenjang berikutnya, misalnya yang kelas 10 naik ke kelas 11, udah bisa nyicil juga, karena di IndiHome Study ada download buku gratis dan ada latihan-latihan soal, terus ada video-video pembelajaran sama ada berita-berita yang bisa bikin kita update terus sama kejadian yang ada di dunia. Semangat terus. Baik, semangat terus juga untuk Shakila ya, tetap semangat untuk belajar Iya, ya. Ngomong-ngomong terima masih kasih. libur ya? Kapan masuknya ini Shakila? Iya, kurang tahu ini masuknya kapan. Meskipun tidak ada kesempatan belajar di kelas, tapi tetap semangat untuk belajar dari rumah begitu ya. Iya, Apalagi pastinya. dengan menggunakan koneksi internet dari IndiHome pasti lancar begitu. Lalu ke Mas Denny, Mbak Ellen, Mbak Elma, ini ada hal yang ingin disampaikan sebelum kita ke ujung acara? Iya, ini tadi ada kelupaan satu mengenai ada aplikasi kekinian banget nih Pak Panji. Nggih, apa itu Mas Jadi, Denny? ada namanya aplikasi namanya Peduli Lindungi. Jadi aplikasi ini kerjasama antara Kominfo dengan PT Telkom yang ini bisa dapat di-download di Play Store maupun di App Store. Jadi di Android maupun di iOS itu bisa. Nah, aplikasi ini tuh apa sih? Peduli Lindungi adalah suatu aplikasi yang dikembangkan untuk membantu pemerintah dalam terkait penyebaran dan pelacakan menghentikan penyebaran dari coronavirus di wilayah Indonesia. Nah, aplikasi ini sangat-sangatlah mengandalkan dari partisipasi dari masyarakat luas untuk saling membagikan data lokasinya saat bepergian. Nah, nanti di sana di aplikasi itu akan terikat semuanya. Nah, ada beberapa fitur yang core-nya dari aplikasi Peduli Lindungi ini. Yang pertama, itu fiturnya adalah fitur yang menampilkan kita berada di lokasi kecamatan yang areanya itu berwarna zona berwarna apa. Jadi ada zona warna merah, zona warna kuning, atau zona warna hijau. Karena kan sekarang kan kalau nggak salah PSBB sudah mulai dihentikan ya. Kita sudah bisa beraktivitas. Jadi pada saat kita beraktivitas keluar, kita bisa ngecek kira-kira pada saat kita keluar itu masuk ke zona area mana. Seperti itu. Lalu ada fitur kedua namanya teledokter. Jadi fitur ini melakukan pemeriksaan secara mandiri dengan menjawab pertanyaan secara mandiri. Jadi biar bisa mengidentifikasi apakah kita itu beresiko tertular COVID-19 atau tidak. Nah, di sana kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan itu akan memunculkan sebuah kesimpulan. Lalu juga ada sebuah konsultasi dengan dokter secara real time dengan fitur virtual. Nah, itu ada pihak ketiga, kita bekerja sama dengan Halodoc, nanti itu bisa berkonsultasi langsung dengan dokternya. Lalu yang keempat nih, yang paling keren, jadi dengan menggunakan aplikasi ini, itu mendeteksi kita itu berada di lokasi mana saja, dan pernah dekat dengan orang siapa saja yang terhubung ke aplikasi ini. Sehingga
Jika misalnya seseorang yang pernah dekat dengan kita, ini bukannya berdoa buruk, apabila ada riwayat dekat dengan orang yang dalam rentang waktu 14 hari yang masuk ke ODP atau PDP maupun positif COVID-19, kita bisa dihubungi oleh pihak Peduli Lindungi bahwa kita masuk ke seseorang yang beresiko terkena COVID-19. Tenang saja, data yang berada di aplikasi ini sangat-sangatlah aman, tidak akan bocor kemana-mana karena pada saat registrasi hanya memasukkan nomor HP saja, seperti itu. Iya, saya juga barusan mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Memang memorinya nggak besar ya, cuma 5 MB. Saya coba akses lengkap ini, kita berada di zona mana, kemudian ada pemeriksaan kesehatan, lokasi area berdampak, ada rumah sakit dan apotek. Lalu juga banyak fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan ini untuk sahabat-sahabat Suara Sidoarjo yang lain, Mas Denny ya. Betul, bisa langsung download di Play Store maupun di App Store. Seperti itu. Baik, Mbak Ellen, Mbak Elma mungkin bisa menambahkan? Kalau saya menambahkannya sesuai tema, yaitu learning from home berlanjut, prestasi tetap berlanjut. Jadi harapannya buat teman-teman yang sedang belajar di rumah, jangan pernah putus asa, jangan merasa bosan di rumah, tetap harus produktif, tetap cari banyak kegiatan-kegiatan positif, karena banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan di rumah. Dan IndiHome juga support untuk kegiatan-kegiatan teman-teman di rumah. Jangan lupa ikut kompetisi IndiHome Generasi Prestasi. Jadi teman-teman yang sedang di rumah, yang daripada bingung mau ngapain, bisa langsung daftar, terus juga bisa isi materi selama di sekolah. Jadi iseng-iseng berhadiah, dapat uang banyak. Sekolah pun juga dapat uang juga kalau misalnya perwakilannya menjuarai KIGP. Jadi teman-teman jangan berhenti berprestasi, tetap berkarya walaupun semuanya dikerjakan dari rumah. Baik. Iya. Mbak Ellen mungkin menambahkan? Atau Mbak Elma, sorry. Jangan lupa nanti follow Instagram kami di indihome.telkom Sidoarjo untuk menanyakan barangkali ada yang perlu ditanyakan. Iya, baik. Ini juga terima kasih ya yang sudah bergabung lewat webinar. Ini Mas Adali Dali, terus ada Mbak Vira juga, ada Sakila juga, ada beberapa sahabat yang lain juga yang tidak hanya lewat Zoom, tapi juga melalui platform kami, baik itu di sosmed maupun di channel YouTube. Terima kasih sekali lagi. Nanti juga ada kesempatan untuk mendapatkan goodie bag, dan goodie bagnya nanti akan dihubungi oleh redaksi Suara Sidoarjo. Kapan pengambilannya? Karena kalau saya melihat goodie bagnya keren ini, warna merah besar ini isinya. Kalau isinya kulkas sih hebat ini, tapi kulkas nggak cukup. Kulkas nggak cukup ya, tempatnya segitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Pak Syakila boleh Pak? Terima kasih Syakila. Boleh. Testimoninya. Iya, terima kasih. Syakila. Iya, terima kasih. Baik, sekali lagi. Ya, terima kasih untuk semuanya. Ya. Semoga sukses, salam sehat, dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Selamat beraktivitas. Selamat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.